Halo Happy Investor, selamat pagi. Seperti biasa, hari ini, hari Kamis 27 Januari 2022, NH Korindo Sekuritas seperti biasa akan memberikan market update dan juga rekomendasi hari ini apa aja sih. Langsung aja ya. Oke, untuk Wall Street sendiri ditutup cenderung melemah pada perdagangan kemarin 26 Januari 2022, di mana Dow Jones dan S&P terkoreksi, sementara Nasdaq menguat tipis. Kepala The Fed, Jerome Powell, menegaskan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk menaikkan suku bunga dengan pasar berekspektasi dimulai pada Maret nanti. Adapun imbal hasil US Treasury 10 tahun kembali melonjak ke atas level 1,8% pasca pidato Powell. Nah, dari dalam negeri sendiri nih, kemarin IHSG ditutup menguat 0,5% ke level 6.600,82, di mana volumenya itu sebanyak 25 miliar lembar saham dan value transaksinya itu sebesar 13 triliun rupiah. Nah, oke. Jadi kemarin itu IHSG penguatannya dipimpin oleh sektor kesehatan yang menguat 1,89%. Nah, di mana juga musim rilis laporan keuangan tahun 2021 itu dimulai oleh emiten perbankan BBNI yang mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 232% sepanjang tahun lalu. Nah, kemudian secara teknikal nih, indeks acuan berpeluang untuk melanjutkan penguatan dengan rentang pergerakan yang cukup lebar, yaitu di level 6.550 hingga 6.726. Oke, kita lanjut. Nah, untuk company news sendiri, pertama itu ada PT Indika Energi Tbk ini gencar melakukan diversifikasi dalam tujuan memperbesar porsi pendapatan dari sektor non-batubara. Nah, perusahaan pun juga semakin serius menjajaki sektor energi terbarukan dan ekosistem kendaraan listrik, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan IBC, Foxconn, dan Gogoro. Kemudian yang kedua ini ada BBNI, PT Bank Negara Indonesia berhasil mencatatkan laba bersih tahun 2021 sebesar 10,89 triliun rupiah atau melesat 232% secara year on year. Pencapaian ini dihasilkan dari pendapatan operasional sebelum pencadangan yang tumbuh kuat 14,8% year on year mencapai 31,06 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga ini ada dari BBYB, PT Bank Neo Commerce Tbk mencatatkan jumlah total transaksi sebesar 96,86 juta kali transaksi sepanjang kuartal 4 2021 atau meningkat 300% dibandingkan kuartal 3. Dari semua nasabah yang aktif di kuartal 4, 30% diantaranya merupakan nasabah tabungan dan deposito yang mana secara rata-rata nasabah melakukan 5,7 kali transaksi. Oke, kemudian berita dari domestik dan global, pertama itu ada IMF yang memangkas proyeksi ekonomi Indonesia, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 5,6% dari sebelumnya 5,9% tahun ini. Penurunan prediksi ekonomi Indonesia sejalan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin masif. Hal ini berpotensi membuat pemerintah mengambil kebijakan pembatasan baru di ruang publik demi menekan angka penularan. Namun, IMF meramalkan harga komoditas tetap tinggi akan memberikan keuntungan bagi ekspor Indonesia. Nah, lalu yang kedua itu ada indeks kepercayaan konsumen AS yang menurun, di mana penurunan ini terjadi di bulan Januari. Menurut survei Conference Board pada hari Selasa juga menunjukkan ekspektasi inflasi konsumen terlihat moderat selama 2 bulan berturut-turut. Nah, meskipun masih tinggi nih, pandangan terhadap pasar tenaga kerja sedikit melunak, di mana kemungkinan mencerminkan hambatan bisnis yang disebabkan oleh gelombang musim dingin COVID-19 yang dipicu oleh varian Omicron. Conference Board mengatakan indeks kepercayaan konsumen turun ke angka 113,8 di bulan ini dari 115,2 pada Desember. Nah, kemudian kita lanjut ke corporate calendar. Untuk hari ini ada RUPS dari emiten Pura, MDKA, IATA, dan juga GEMS. Oke, kita lihat dari daily technical ya. Kita tahu bahwa kemarin indeks ditutup menguat 0,5% ke level 6.600,82, di mana nilai transaksinya itu mencapai 13,34 triliun dan net foreign sale sebesar 60 miliar. Nah, untuk prediksi hari ini, IHSG itu akan upward ke level 6.550 sampai 6.726, di mana indikasinya itu yang pertama bullish harami, MACD negatif, dan stochastic oversold.
Nah, untuk sahamnya itu, pertama kita merekomendasikan saham AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Prediksi hari ini yaitu buy dengan target price 1210 dan stop loss di level 1135. Indikasinya itu ada Morningstar, MACD negatif mengecil, dan Stochastic Golden Cross. Oke. Kemudian kedua itu ada Indi, PT Indika Energy Tbk. Hari ini direkomendasikan buy. Target price-nya di level 2090 dan stop loss-nya itu di level 1950. Indikasinya itu pertama hammer, MACD positif, dan stochastic uptrend. Selanjutnya itu ada Mika, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, di mana hari ini rekomendasinya itu buy dengan target price 2440 dan stop loss di level 2350. Indikasinya itu long weight crossing, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada MEDC atau PT Medco Energy International Tbk, di mana hari ini rekomendasi kami yaitu buy dengan target price di level 5.405 dan stop loss di level 500. Indikasinya itu white crossing Marubozu, MACD positif, dan stochastic neutral middle area. Kemudian ada film atau PT MD Pictures Tbk. Hari ini rekomendasi kami yaitu buy dengan target price 1110 dan stop loss di level 990. Indikasinya Morningstar, MACD negatif mengecil, dan Stochastic Golden Cross. Oke, sekian untuk market update dan rekomendasi hari ini. Terima kasih.